Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 125, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini menginformasikan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, Syahrul Ramadan. Sebagai keterangan Allah, unzila diturunkan Al-Quran di bulan tersebut. Di surat Al-Duhan Allah Ta'ala berfirman di ayat 2, 3, 4, Amin wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Yang artinya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang diberkati dan kami hanya memberikan peringatan. Dan di malam tersebut diputuskan seluruh perkara yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsirannya menafsirkan surat Al-Baqarah. Inna anzalnahu fi lailatin qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar dan malam yang berkah sama. Menurut sebagian ulama tafsir, di antaranya Imam Abu Ja'far At-Tabari yang lahir tahun 204 Hijriah wafat 310 Hijriah dalam Jami' Bayan beliau menjelaskan yang dimaksud dengan kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang berkah surat Al-Duhan itu adalah dia Lailatul Qadar, adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian beliau juga menafsirkan fiha yufraqu kullu amrin hakim, dan di malam tersebut berarti sama malam turunnya Al-Quran, dan di malam tersebut diputuskan seluruh takdir makhluk. Makanya namanya Lailatul Qadar. Syekh Nawawi Al-Albani dalam kitab Kashfan saja dinamakan malam tersebut dengan Lailatul Qadar. Laila artinya malam, Al-Qadar artinya takdir. Karena di malam itu juga ditetapkan takdir seluruh makhluk, termasuk manusia. Ya, beliau menafsirkan yuqda fiha kullu amrin san, diputuskan di malam tersebut seluruh perkara selama setahun. Man yamut, siapa yang akan meninggal, diputuskan di malam tersebut. Wa man yulad, siapa yang akan dilahirkan. Wa man yu'az, siapa yang akan dimuliakan. Wa man yuzal, siapa yang akan dihinakan. Semua diputuskan di malam Lailatul. Dan malam tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Walaupun ada pendapat yang lain, tapi kita ikut pendapat salah satu ulama besar, itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang lahir 470, dia wafat 591. Beliau mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala,
Ketika Allah menyebutkan ma anzalna ala abdina, kami turunkan kepada hamba kami, itu Al-Quran. Dalam tafsir Baydawi, dalam tafsir Qadar menyebutkan maknanya kami turunkan kepada hamba kami, di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Turunkan apa kepada Nabi? Turunkan Al-Quran. Yaumal Furqan, Yaumal Furqan Al-Jama'ah. Di hari Furqan, Furqan nama lain Al-Quran. Artinya Al-Quran itu dikasih gelar juga, dikasih nama lain Al-Quran. Yufarqu bainal haqq wal batil. Dan Al-Quran itu memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang iman, mana yang kufur, mana yang baik, mana yang buruk. Itu semua keterangan ada dalam Al-Quran. Dan kita ayat tersebut hari turunnya Al-Quran, Yaumul Taqaa, hari bertemunya dua pasukan, yaitu Ghazwatul Badar, perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, tanggal 17 Ramadan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan bahwa momentum turunnya Al-Quran itu sama dengan peristiwa terjadinya perang Badar, yaitu 17 Ramadan. Maka banyak kaum muslimin mengikuti pendapat ini. Mereka ada acara usul Quran, turunnya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Itu tafsirannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Al-Quran ini, sebagian ulama mengatakan Al-Quran adalah nama. Dia tidak diambil dari kata nama. Memang namanya Al-Quran. Namun sebagian ulama lainnya menyatakan Al-Quran itu diambil dari kata pembaca. Wa'alaikumsalam Quran atau Quran, untuk masdar dari kata pembaca. Dan itu termaktub di surat Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Secara istilah para ahli menjelaskan Al-Quran adalah kalamullah. Jadi bukan karya manusia, bukan buku biasa, tapi dia adalah berisikan firman Allah. Kalamullah al-munazzalu ala qalbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah firman Allah yang Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biwafitah Jibril, salah satunya lewat perantara makhluk Jibril. At-ta'abbud tilawah, bernilai ibadah ketika membacanya. Al-maqul bitawatur, dikukilkan, diriwayatkan secara berjamaah, secara mutawatir. Al-maqdu di surat Al-Fatihah, diawali dengan surat Al-Fatihah. Di awal Al-Quran itu surat yang paling pertama surat Al-Fatihah. Al-Mahfuz di surat An-Nas dan ditutup dengan surat An-Nas. Dia terdiri dari 114 surat ayat khilaf. Tapi yang mudah dihafal 6.666 ayat. Dan titiknya itu ada 1.027.000. Itu dihitung oleh Imam Syafi'i. Syafi'i menghitung secara manual titik yang ada di dalam Al-Quran. Dia sebutkan terdapat sekitar 1.027.000 titik. Yang lain tahu 1.050 dia bahkan 2.040. Ini bisa dilihat dalam kitab Al-Futuh Al-Ilahiyah. Kemudian diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Bagaimana riwayat yang dinukilkan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 415 Hijriah, dan juga disahihkan oleh beliau di sini dan disetujui oleh Imam Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 918 Hijriah, dan juga disepakati oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 973 Hijriah, wafat 852 Hijriah, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan anzalallahu al-Qur'an jumlatan wahidatan. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan jumlah yang penuh. Minal Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah, ke Baitil Izzah minas sama'i dunya, yang ada di langit dunia. Tsumma nuzila,
Kemudian Al-Quran diturunkan mufassalah secara berangsur-angsur. Bihasabil waqa'i, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi fi 23 sana, selama 23 tahun kata beliau. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ahli Al-Quran yang mengetahui bidang ilmu ulum Quran seperti Al-Imam Ibnu Jauzi Al-Baghdadi yang lahir di masa Hijriah waktu di masa Hijriah, juga Imam Asy'ari yang lahir 849 111 dalam kitab yang Al-Itqan fi Ulumul Quran, juga disebut oleh Imam Zarkashi dalam kitab Al-Quran fi Ulumul Quran, wa kadza Imam Zarqani dalam kitab Manaqibul Irfan fi Ulumul Quran, wa Profesor Dr. Sayyid Muhammad dalam kitab Al-Usul dan Al-Itqan fi Ulumul Quran dan kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumul Quran, dan juga Dr. Syekh Al-Sobri dalam kitab beliau Al-Tibyan fi Ulumul Quran. Di semua kitab bertemakan ilmu Al-Quran. Kesimpulan yang mereka simpulkan bahwa Al-Quran itu Allah turunkan 13 tahun di kota Makkah. Selama Nabi di kota Makkah sejak usia 40 tahun, Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih selama 13 tahun. Setelah itu Nabi hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah Al-Quran Allah turunkan, wahyu tersebut Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, genap 23 tahun. Di Makkah wahyu yang Allah turunkan bertemakan masalah akidah, masalah tentang Tuhan teologi. Tapi ketika di Madinah kebanyakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tentang masalah hukum saya. Walaupun ada nasihat, Al-Quran itu kalau kita simpulkan isinya itu, bagaimana yang diterangkan oleh Syekh Nawawi Banti dalam kitab Uruzona, itu bagi singkat hukum. Dia lengkap mencakup semua kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu itu tidak lengkap secara hukum. Artinya yang ini isinya nasihat. Satu kitab cenderung kepada masalah hukum saja. Kitab suci yang lain isinya adalah permisalan dan informasi tentang alam akhirat. Tapi Al-Quran mencakup semuanya. Di dalam Al-Quran membahas tentang masalah ketuhanan, asma wa sifat, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Di dalam Al-Quran ada informasi tentang alam akhirat, diceritakan tentang surga, diceritakan tentang neraka. Di dalam Al-Quran ada kisah-kisah umat-umat terdahulu, kisah-kisah para nabi terdahulu, dikisahkan Nabi Musa, dikisahkan Nabi Adam, dikisahkan kaum 'Ad, kaum Thamud. Di dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat tentang alam semesta, kauniyah, menceritakan tentang proses penciptaan langit dan bumi, menceritakan tentang teori Big Bang disebut di dalam tafsir Jawahir Al-Qaul. Dan di dalam Al-Quran juga ada informasi tentang ruh, tentang nafsu. Jadi lengkap Al-Quran semuanya. Juga ada nasihat, an-nasaih wal mawaid juga terdapat di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran Al-Karim disebutkan tadi pengertiannya adalah firman Allah, kalam Allah. Kata firman ini diterangkan oleh para ulama ada dalam syair Rabi Al-Quran, kalamullah la yumal sama'uhu tanazza'a qawlin wa fi'lin wa niyyah. Firman Allah tidak pernah bosan didengar oleh kita, tersunyikan dari ucapan, karena saat kau berfi'lin perbuatan wa niyyah dan niyyah. Apa maksud dari keterangan di wasilah syair tersebut bahwa firman Allah itu tersunyikan dari ucapan, tersunyikan dari perbuatan, tersunyikan dari niat. Jadi kita harus perhatikan masalah ini karena ini menjadi prinsip ahli sunnah wal jamaah. Jadi kan semua mengaku ahli sunnah wal jamaah. Kita harus paham betul bahwa ta'arif kalam Allah itu di masa lampau sampai saat ini juga itu pandangannya berbeda satu dengan lainnya. Prinsip
dalam akidah kita Asy'ariyah wal Maturidiyah bahwa kalau Allah itu makna firman Allah sebagaimana yang diikuti oleh kami Al-Munani dan dikuatkan pendapatnya oleh Imam Ja'far As-Shadiq dari Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lahir tahun 83 Hijriah wafat 183 dalam kitabnya Al-Farq bainal Firaq yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani Al-Baghdadi. Dia mengatakan begini, dalam Allah laisa bi khaliqin wal makhluq. Firman Allah itu bukan Tuhan, bukan sang pencipta, juga bukan makhluk. Jadi dia bukan sang pencipta, bukan Allah, bukan Tuhan. Kalam juga itu bukan makhluk. Kalau kita itu makhluk. Jadi akidah kita firman Allah itu bukan makhluk. Lantas dia apa? Maka diterangkan di dalam beberapa nama kulluha qadimah bidzat li'annaha laysat bighairi dzat. Kulluha qadimah, seluruh sifat Allah itu sifatnya qadimah. Qadimah itu terdahulu tanpa ada awal. Dia mengikuti zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kulluha qadimah li'annaha laysat bighairi dzat, karena sifat itu tidak akan terpisah dengan zat. Kita manusia ketika memiliki sifat, ada orang sifatnya dermawan, maka sifat dermawan itu akan mengikuti orang yang disifati. Dan sifat itu bukan zat, tapi dia hanya sifat. Akan tetapi sifat selalu mengikuti kepada yang disifati. Kalau Allah itu disebutkan qauluhu mutakallimah, firman Allah itu adalah sifat. Sifat mengikuti zat. Sehingga tidak boleh kita mengatakan Al-Quran ini makhluk. Ini yang jadi problem di masa lalu. Kelompok Mu'tazilah mereka meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Dulu ada satu ulama tafsir namanya Imam Zamakhsyari, sebelum merujuk kembali ke pemikiran ahli sunnah wal jamaah, karena sebab dia diskusi ilmiah dengan Imam Ghazali, akhirnya beliau berubah. Dan sebelumnya beliau Mu'tazilah berubah menjadi ahli sunnah wal jamaah. Di mukadimah tafsir Al-Isyah yang ditulis oleh beliau mengatakan alhamdulillahilladzi khalaqal Qur'an. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan Al-Quran. Dikritik oleh para ulama-ulama besar masa ini bahwa Al-Quran tidak boleh kita katakan makhluk. Bahkan di luar fatwa 4 imam mazhab, 5 mazhab yang lahir tahun 80 Hijriah wafat 150, Imam Malik yang lahir 9 Hijriah wafat 179 Hijriah, Imam Syafi'i yang lahir 150 Hijriah wafat 21 Hijriah, dan Imam Ahmad yang lahir 124 wafat 21 Hijriah. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia bisa kafir, bisa keluar dari Islam. Kalau dia tahu keterangan dan sengaja menyatakan meyakini bahwa itu adalah makhluk. Dan ini seiring juga dengan ucapannya Imam Ali bin Abi Musa al-Badri dari ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Az-Zahabi yang lahir 63 Hijriah wafat 180 Hijriah meriwayatkan dalam kitab Syiar A'lam Nubala, beliau mengatakan man qala al-Qur'an makhluk faqad kafar. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kafir. Dia telah keluar dari agama Islam. Jadi ini prinsip dasar bahwa ketika kita memahami apa itu Al-Quran, dia adalah kalam firman Allah. Dan firman Allah bukan makhluk, juga bukan khaliq, tapi dia adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang selalu menempel Allah Subhanahu wa taala sebagai zat dan sifatnya. Ini yang kita harus pegang. Kemudian yang kedua, cara Allah berfirman ini juga jadi pembahasan khusus dalam ilmu kalam, dalam ilmu akidah. Sebagian kelompok namanya Mujassimah, mereka ketika ditanya Al-Quran itu Allah berfirman, makna Allah berfirman caranya seperti apa? Maka dijawab oleh mereka, ini kelompok yang menyimpang Mujassimah. Namanya Mujassimah memposisikan Allah menjadi Allah dengan makhluk. Mereka mengatakan ya Al-Quran itu Allah berbicara. Karena Allah yatakallamu bi harfin wa sautin, ai makna kan yatakallamu bi lughah Arabiyyah. Maknanya
Allah berfirman ada hurufnya, ada suara. Kesimpulannya, Al-Quran itu Allah berbicara menggunakan bahasa. Jadi Allah berbicara, Allah berkalam, Allah berfirman menggunakan bahasa Arab, ada huruf, ada suara dari Al-Quran. Ini dinamakan Allah dengan manusia. Ini menamakan Allah dengan makhluk. Ini berbahaya. Akidah semacam ini jangan sampai ada di benak kita. Mereka juga menyatakan yang dimaksud bahwa Allah Ta'ala berfirman ada suara, ada huruf yang secara tidak langsung artinya berbicara bahasa Arab. Allah berkalam dengan bahasa Arab. Mereka juga paham ayat laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Mereka juga paham. Mereka mengatakan, maksudnya kelompok Mu'tazilah, mereka mengatakan jika Allah berfirman ada huruf, ada suara, menggunakan bahasa Arab. Kalau kita secara hakiki betul-betul ada huruf, ada suara, tapi tidak sama seperti manusia, tidak sama seperti makhluk. Nah, ini secara tidak langsung sudah menyerupai dengan makhluk. Walaupun dia mengatakan tidak sama dengan makhluk, karena ketika dia mengisbat bahwa benar Allah berfirman itu keluar huruf dari mulutnya, keluar suara dari mulutnya, itu sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini berbahaya orang tersebut. Subhanallah amma yasifun. Maksudnya Allah tidak apa yang mereka sepakati. Kelompok kedua namanya Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah menyatakan Allah tidak berkalam, tidak mengucapkan firman-Nya, ada hurufnya, ada suaranya. Bahkan Allah tidak berbicara, tapi Allah menciptakan. Allah ciptakan dari Al-Quran. Maka keyakinan mereka Al-Quran itu makhluk. Dalam satu pemahaman lainnya mereka mengatakan Allah ciptakan satu pohon di Lauhul Mahfuz. Dan mahfuz di situ terkata Al-Quran, isyarat dalam Al-Quran, isyarat dari Nabi Muhammad SAW, isyarat dari sahabat Ibnu Abbas. Pohon itu Allah ciptakan dan pohon itu yang berbicara, berfirman, sehingga jadi Al-Quran. Juga pemikiran yang menyimpang dari Mu'tazilah yang mengatakan menyimpang bukan saya, tapi ulama-ulama terdahulu yang mereka memang khusus memperdalam ilmu kalam. Posisi kita di mana sebagai ahli sunnah wal jamaah yang penting menjadi pegangan. Posisi kita sebagai pengikut ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah, kita ikut seperti akidah Imam Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ar-Rafi'i, Imam Rifai, dan ulama-ulama besar seperti Imam Ghazali. Mereka punya akidah yang sama tentang masalah firman Allah. Mereka mengatakan firman Allah, ketika Allah berfirman bila harfin wala sawtin min ghairi kaifin wa hisab, Allah berfirman tanpa huruf, tanpa suara. Terus bagaimana kok bisa berfirman tanpa huruf, tanpa suara? Ya gak bisa difirman karena Allah beda dengan makhluk. Kalau makhluk ketika berbicara harus ada huruf, harus ada suara. Itu makhluk. Tapi Allah mampu untuk berfirman tanpa huruf, tanpa suara. Bagaimana caranya? Allah Ta'ala. Ilmu kita akan bisa sampai. Itu sudah dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya ilmunya makhluk gak akan bisa sampai kepada pengetahuan terhadap zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pengetahuan yang harus dilakukan. Hanya dikatakan ma qadara bibali wa huwa khilaf ala dzalik atau semua yang terlintas dalam pikiran tentang zatnya Allah maka pasti akan berbeda dengan apa yang dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena terlalu tinggi, terlalu suci, terlalu besar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dibuat semacam syair oleh Sayyid Ahmad Sartini dalam kitab Al-Khalidah Al-Bahiyah. Dia mengatakan Summa kalamullah laisa bil-huruf wa laisa bil-tartib kal-ma'ruf. Summa kalamullah, kemudian firman Allah laisa bil-huruf, tidak terdiri dari huruf.
Ya Allah berfirman, bukan berarti Allah berfirman itu keluar huruf dari lisannya Allah. Kata lisannya Allah dan mengeluarkan huruf itu menyamakan Allah dengan makhluk. Laisa bil huruf wa laisa bitartib, dan juga bukan dengan susunan kata-kata. Kalau makhluk sebagaimana yang dilakukan oleh makhluk. Kalau makhluk seperti manusia, ketika berfirman itu perlu bahasa sederhananya berkalam, berbicara, berkata. Ketika berkata yang keluar adalah huruf. Semua bahasa pasti ada huruf, walaupun hurufnya satu bahasa dengan bahasa yang lain berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap berkata pasti ada suara. Kalau tidak ada suara, tidak mungkin bisa keluar huruf. Dan setiap bersuara pasti ada rongga. Rongga di tubuh kita ini yang mengeluarkan suara. Nah, ini Allah bersucikan dari huruf, dari suara, dan dari rongga. Di surat Al-Ikhlas ditafsirkan Allah Somad. Allah Somad. Sebagai ulama tafsir menafsirkan Allah Somad adalah Allah tidak berongga. Allah tidak memiliki rongga dan Allah tidak serupa dengan apapun. Kan itu ayat tersebut tidak mengatakan tidak ada satu yang setara dan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemahaman yang sesuai dengan koridor ilmu dari pemahaman para ulama-ulama kita terdahulu yang mayoritas mengikuti mereka yang akidah Syariah dan Maturidiyah. Di Al-Quran kalau Allah maka berlakukan dia seperti kalau Allah, bukan seperti buku yang diletakkan dengan lantai, disentuh harus dalam keadaan berwudu, membacanya dengan tenang, menggunakan pakaian yang baik, pakaian yang sopan, dan tadabbur, membaca dan berusaha untuk memahami setiap makna-makna dalam Al-Quran. Kata Al-Hafs Ibnu Katsir yang ada di 21 atau 21 dia, setiap titik dan huruf di dalam Al-Quran, setiap titik dan huruf di dalam Al-Quran di situ pasti memiliki makna dan pasti ada maknanya. Setiap huruf. Mudah-mudahan kita ahli Quran bisa mengamalkan Al-Quran, bisa membaca Al-Quran setiap waktu dan bisa menghafalkannya dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna ma'rufah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tadinna fina syai'an wa la mahruma. Allahumma la tadurruna 'ala ta'ala bima wa ta'ala wa tuhibbu wa tuhibbu. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.